والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia terbaik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Dan marilah kita wujudkan ketakwaan ini dengan senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya yang senantiasa diberikan kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber keteladanan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Islam mengajak orang beriman untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah juga memotivasi para sahabat untuk berlomba melalui amalan dan ilmu pengetahuan. Janji Rasulullah tentang berita gembira kepastian masuk surga bagi sebagian sahabat menjadi contoh bahwa persaingan dalam kebaikan mendapatkan tempatnya. Hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah." Yang artinya dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Menariknya, tidak semua sahabat mendapatkan berita gembira ini. Rasulullah ingin memberikan motivasi bagi sahabat lain untuk berlomba mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Bagi manusia yang orientasinya pada materi, tentu sulit melakukan perlombaan dalam kebaikan. Segala hal akan dilakukan demi mengejar dunia dengan menghalalkan beragam cara. Berlomba dalam kebaikan adalah tuntunan Allah dan Rasulullah. Berlomba dalam kebaikan tidak serta-merta ditujukan kepada ibadah saja. Lihat bagaimana para sahabat gemar melakukan ibadah. Bahkan ada yang ingin dalam hidupnya melakukan puasa dan salat secara terus-menerus. Lalu ditegur Rasulullah dan diingatkan bahwa yang dimaksud dalam Islam tidaklah seperti itu. Berlomba dalam kebaikan dimaksudkan untuk bersemangat mencari penghidupan yang baik demi agama, sebagaimana esensi dalam surah Al-Jumu'ah, bahwa selesai salat tidak harus duduk di masjid, tetapi menyebar untuk bekerja kembali. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman,
apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baikumu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, lomba pada dasarnya memberikan motivasi bagi yang lain untuk membuat kebaikan serupa. Esensi dari nilai-nilai Islam mengajarkan untuk berlomba meraih maslahat dan tidak membawa mudarat untuk dirinya sendiri. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 148. Agama mengajak kita untuk berlomba secara berjamaah. Filosofi lebah sebagaimana yang diibaratkan Rasulullah, yakni perumpamaan kaum muslimin yang memberi manfaat kepada yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, "Mathalul mu'mini kamathalin nahlah in akalat akalat tayyiban wa in wada'at wada'at tayyiban wa in waqa'at ala 'udin nakhilin lam taksirhu wa mathalul mu'mini mathalul sabikati adh-dhahab in nafakhta 'alayha ahmarrat wa in wuzinat lam tanqus." Yang artinya, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah. Ketika memakan tidak pernah memakan kecuali makanan yang baik. Ketika meninggalkan sesuatu atau memberi sesuatu tidak pernah kecuali yang baik. Ketika menginjak dahan tidak pernah merusaknya. Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lantakan emas, ketika dibersihkan akan mengkilat dan ketika ditimbang tidak pernah kurang. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Lomba yang disebut dalam Al-Quran sendiri selalu berkembang dengan semangat optimis. Ciri khas Muslim sejati adalah selalu menjadi pemenang, yakni menang bersama-sama, yakni sebagai pemenang di kehidupan dunia dan akhirat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam konteks keluarga, perlombaan dalam kebaikan erat kaitannya tentang peran suami berbuat baik kepada istrinya, dan demikian sebaliknya. Bagaimana Sayyidah Khadijah ketika di akhir usianya menyebut tentang permintaan surban Rasulullah untuk dijadikan kain kafan. Lalu Rasulullah mengisyaratkan bahwa Sayyidah Khadijah adalah seorang yang sudah memenangi dunia dan akhirat. Lomba kebaikan antara suami dan istri bukan pada seberapa banyak melontarkan kata-kata mesra, tetapi bagaimana wujud kasih sayang dengan bekerjanya suami dan penjagaannya dan takzimnya istri kepada suami. Penting bagi orang tua mengikuti lomba memuliakan dan mendidik anak, bahwa perlombaan ini semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah dan semangat mendidik anak-anak agar menjadi generasi penerus yang berkualitas. Mari kita merenungkan kembali bagaimana giatnya para ulama dalam berlomba meraih ilmu, bahkan rela tidak tidur di kasur yang empuk dan tidak makan yang enak-enak demi mengejar ilmu. Agama Allah adalah agama yang selalu memberikan motivasi untuk berlomba meraih kemenangan dari setiap individu. Maka ambillah peran kita masing-masing. Berlombalah untuk meraih kemenangan yang sejati. Lomba yang membuat kita menang disaingi oleh manusia dan diridhai pula oleh Allah Sang Pencipta. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum
بما فيه من آية وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والكورونا والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.